Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Ningsi Porloi dengan NPM 1214201200210. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap komunikasi tropetik. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada tahap-tahap komunikasi tropetik, kita perlu mengetahui dulu apa itu komunikasi tropetik. Jadi teman-teman, komunikasi tropetik merupakan bentuk keterampilan dasar untuk melakukan pengkajian dan memberi penyuluhan kesehatan dan perencanaan perawatan. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap komunikasi tropetik, di mana tahap-tahap komunikasi tropetik terdiri atas 4. Yang pertama, tahap prainteraksi, yang kedua, tahap orientasi, yang ketiga, tahap kerja, dan yang keempat, tahap terminasi. Baik teman-teman, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap prainteraksi, di mana tahap prainteraksi merupakan masa persiapan sebelum berhubungan dan berkomunikasi dengan pasien. Langkah-langkah yang harus dilakukan perawat, yang pertama, evaluasi diri atau persiapan diri, di mana perawat harus mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasannya, menganalisis kemampuan yang dimiliki, menganalisis kelemahan yang dimiliki, serta kondisi emosional dalam keadaan baik atau stabil. Yang kedua, penetapan tahapan hubungan atau interaksi, di mana perawat harus mengumpulkan data tentang klien sebagai dasar dalam membuat rencana interaksi. Yang ketiga, rencana interaksi, di mana perawat harus membuat rencana pertemuan secara tertulis yang akan diimplementasikan saat bertemu dengan klien atau materi yang akan digunakan, seperti pertemuan yang keberapa, tujuan keperawatannya, tujuan tindakan keperawatannya, serta strategi komunikasi pelaksanaan tindakan keperawatan. Tahap yang kedua adalah tahap orientasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan perawat pada saat tahap orientasi adalah yang pertama, membina hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien dengan menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka. Tak lupa untuk memberikan salam tropetik, yaitu senyum, salam, dan sapa atau 3S. Yang kedua, mengidentifikasi atau validasi atau evaluasi klien dengan menanyakan kabar pasien atau identifikasi nama pasien. Yang ketiga, merumuskan kontrak bersama dengan klien atas persetujuan bersama. Kontrak bersama yang dimaksudkan di sini adalah waktu, tempat, dan topik pertemuan. Yang keempat, menggali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien. Dan yang kelima, merumuskan tujuan dengan klien. Teman-teman, selanjutnya yaitu tahap kerja. Tahap ini merupakan tahap inti dari komunikasi tropetik. Orientasi tahap kerja disesuaikan dengan tujuan, topik, serta kontrak dengan pasien pada fase sebelumnya. Misalnya edukasi atau tindakan keperawatan, di mana perencanaan asuhan keperawatan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perawat dituntut untuk selalu menghadirkan diri secara efektif dalam komunikasi tropetik, baik kehadiran secara fisik maupun psikologi bagi pasien. Teknik komunikasi yang sering digunakan yaitu mengeksplorasi, mendengar secara aktif, refleksi, berbagai persepsi, memfokuskan, serta menyimpulkan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam fase kerja edukasi. Yang pertama, fokus wawancara adalah klien. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Yang kelima, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Yang keenam, bila perlu diam, untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Dan yang ketujuh, jika situasi memungkinkan kita untuk memberikan sentuhan tropetik yang bertujuan untuk memberikan dorongan spiritual sehingga pasien merasa diperhatikan. Kemudian teman-teman, tahap yang terakhir yaitu terminasi. Terminasi merupakan akhir pertemuan perawat dengan pasien. Terminasi dibagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Yang harus dilakukan perawat pada tahap ini, yang pertama, mengevaluasi pencapaian tujuan keseluruhan tahapan atau tahap kerja, evaluasi objektif.
Kemudian yang kedua, evaluasi subjektif, di mana perawat menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi atau melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, menyepakati tindakan lanjutan terhadap interaksi yang telah dilakukan. Yang keempat, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya, yaitu perawat membuat kontrak tempat, waktu, dan tujuan interaksi selanjutnya. Teman-teman, pada tahap terminasi, perawat mempersiapkan untuk penutupan wawancara. Untuk itu, klien harus mengetahui kapan wawancara akan berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal perkenalan. Sehingga diharapkan pada akhir wawancara, perawat dan klien mampu menilai keberhasilan dan dapat mengambil kesimpulan bersama. Jika diperlukan, perawat perlu membuat perjanjian lagi untuk pertemuan berikutnya.